Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 20 Maret 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar ide-ide dari Bapak Ibu semua di Aftok edisi terakhir, edisi kemarin 19 Maret 2023. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Jadi silahkan isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Apabila masih ada saham yang mungkin belum dibahas dan dirasa menarik, silahkan ajukan dan diberikan penjelasan, pertanyaan dan sebagainya supaya kita bisa menjawab sesuai dengan keinginan Anda. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ini masih banyak yang belum subscribe. Silahkan subscribe channel IF. Bagi Anda yang sudah mungkin beberapa kali nonton F-Talk namun belum subscribe, silahkan subscribe. Apabila mungkin Anda baru pertama kali nonton, Anda boleh nonton dulu, dirasa cocok, nanti silahkan subscribe. Tapi kalau Anda sudah nonton beberapa kali dan merasa F-Talk ini bermanfaat untuk Anda, apa salahnya klik subscribe dan juga klik like ya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG hari ini. IHSG ternyata melanjutkan penurunan dan tidak melanjutkan pullback minggu kemarin di akhir perdagangan ya, di hari Jumat. Ini juga menjadi sebuah alasan di hari Jumat kemarin di tanggal 17 Maret 2023 PTR tidak melakukan pembelian sama sekali ketika indeks naik, padahal indeks kan rebound. Ada yang bertanya, kenapa kok nggak beli padahal indeks naik? Kenaikan indeks itu disokong oleh saham-saham blue chip yang naiknya 1 dan mungkin 2 atau 3% itu sudah cukup untuk menaikkan indeks 1%-an ya. Sedangkan kenaikan itu tidak akan berlangsung lama karena tren sendiri turun, sehingga ya kita memilih untuk tidak melakukan action apapun dan masih hold beberapa saham yang memiliki potensi naik ya ketika indeks nanti melanjutkan tren yang berjalan. Seperti itu ya. Jadi ada yang bertanya ya. Dan selain itu, Anda lihat kenaikan di hari Jumat itu gap up. Kenapa gap up? Karena terjadi kepanikan setelah ternyata market menyadari target turun indeks yang kita pasang di stock call sudah tercapai. Ya. Lalu sekarang turun ya. Nah, turun ini berarti mengarah kembali ke bawah, yaitu target terdekat berikutnya di 6480 dan 6440. Jadi ini adalah target penurunan selanjutnya apabila indeks tembus 6560 ke bawah. Jadi tidak terlalu jauh lah untuk jangka pendek ini, saya rasa turun ke situ sudah cukup. Ya, oke. Jadi untuk besok mungkin pergerakannya cenderung akan ya memang penurunan ketika indeks sudah menentukan arah. Berbeda ketika indeks konsolidasi seperti bulan Februari atau Januari ini. Ya, dimana naik turunnya itu tipis-tipis lah, berbeda. Sekarang ini Anda harus lihat secara clear kemana arahnya ke bawah itu ya. Berarti kalau dia turun ya bisa 1%, bisa 1,5%, bisa 2%. Apalagi saham-saham yang menahan naik seperti Goto ya, yang hari ini juga turun signifikan ya, sesuai dengan harapan, sesuai dengan perkiraan kita gitu ya. Oke, jadi mungkin besok bisa saja indeks tembus ke bawah 6560 ke bawah dan ya tidak perlu kaget dan tidak perlu takut karena kita sudah melakukan antisipasi dengan baik. Dan menurut saya ya tidak akan terjadi apa-apa selama Anda mau patuh dan disiplin dengan strategi. Oke, langsung masuk ke pembahasan saham. Yang pertama dari paling atas dulu. Buka akan susul Goto, Pak. Untung bulan Februari kemarin saya jual berkat saran dari F. Kemudian di bawahnya juga kebetulan buka ya. Buka bisa turun sampai berapa, Pak? Belum menarik untuk dibeli jangka panjang. Oke, jangka panjang ini saya jawab langsung satu saham ini dari dua komentar ya, dari orang yang berbeda. Tetapi di sini ada nanti jawaban tentang investing karena di sini jangka panjang. Jadi kita nggak akan bicara target turun jangka pendek ya, gitu. Nah ini pertanyaan yang pertama, akan susul Goto ini saya artikan sebagai pertanyaan teknikal. Oke, baik kita langsung masuk ke
buka. Goto hari ini di 100 ya, di angka 100-an, sedangkan buka di harga 222 dan kita masih memasang target yang sama untuk buka. Bagi Anda penonton setia kami yang sudah lama menonton, ya mungkin tahun-tahun kemarin 2022 akhir, pertengahan kuartal 3 2022, mungkin Anda sudah mengetahui bagaimana pandangan kami terkait saham buka ini. Kok ya memasang target di bawah 200. Di sini sudah menjadi pembahasan lama ya. Penurunan buka itu, Goto buka itu tidak menjadi sebuah kejutan kalau dia jatuh gitu, dan karena wajar dia jatuh. Bahkan ke 50 pun wajar menurut saya ya. Dengan kondisi saat ini ya pembahasan Februari ya, Goto, tapi udah lama nggak jadi buka lapak tidak menjadi judul utama karena memang tidak ada yang tanya, ya kita nggak akan bahas kan. Yacht Talk ini hanya menjawab atau membahas apa yang diminta. Kalau nggak ada yang minta ya kita nggak bahas, karena kita juga nggak ada kepentingan juga gitu, buat apa gitu ya. Dan kita juga nggak tidak tebar fear ya. Ini kita apa yang kita lihat, apa yang kita perkirakan sesuai dengan apa yang ada di market. Ya, ini pembahasan terakhir di Desember 2022 ini ada buka, Anda tonton saja bagaimana pandangan kami sebelumnya ya. Kemudian sebenarnya buka beberapa kali kita bahas tapi tidak jadi judul utama. Anda bisa cari di Telegram, ketikkan buka, saham kode buka, nanti di Telegram kami akan muncul kapan kita bahas di edisi berapa. Ini Goto buka kompak lanjut downtrend ini bulan Oktober. Ya, nah Anda cari sajalah ya. Yang jelas kami masih sama melihat buka ini secara teknikal ya, dia akan ke bawah ya, dia akan ke bawah. Dan juga ketika nanti naik, saya nggak tahu kapan itu, ketika nanti naik ya pastinya dua saham ini berkaitan. Bukan saya bilang ini saham price maker yang sama, tetapi seperti itulah. Anda mungkin pernah melihat saham batubara naik, kompak naik, kemudian saham bank digital mini-mini dulu naik, ikut naik, yang nyenggol-nyenggol dikit naik dan sebagainya. Jadi itu adalah sebuah bukan dalam artian ini adalah satu sistem yang sama, bukan, tetapi itu adalah alur market di mana sudut pandang market secara umum akan melihat sesuatu di dalam sebuah kelompok yang besar. Misalkan kelompok saham teknologi ya, fintech misalkan, atau ini marketplace, perdagangan online dan sebagainya. Itu ya market akan menyusuri mana-mana saja yang terafiliasi, mana-mana saja yang setipe, mana-mana saja yang kinerjanya hampir sama dan sebagainya. Sedangkan buka ini ya saya lihat memang tidak sebesar Goto ya secara market, dan ya itu menjadi sebuah plus dan minus juga. Kalau plusnya dia tidak terlalu besar sehingga ya mungkin cost untuk mendongkrak harga sahamnya akan lebih murah dibandingkan menggoreng atau mendongkrak saham seperti Goto ya. Nah, minusnya adalah dia tidak punya power ya, sehingga kalau dia mau turun ya turun aja, nggak usah ngeliat market gitu kan. Nah di sini kalau kita melihat dari Bukalapak secara teknikal dulu, potensinya kita masih sama dengan prediksi kami beberapa bulan yang lalu ya, dia akan ke bawah 200 dan tidak menutup kemungkinan target ekstensinya ada di 116. Namun kami tidak ingin terburu-buru bilang buka akan turun ke 100-an juga seperti halnya Goto. Tetapi ke sana bisa ya, bahkan ke 50 pun bisa. Kalau Anda bertanya saya, ke 50 bisa nggak? Sangat bisa. Anda lihat ini baik-baik ya, tidak sedikit orang tidak melihat ini untuk invest ya. Ini kita masuk ke pertanyaan kedua, untuk invest lah. Anda apa nggak ada yang lebih baik dari ini mau beli saham ini ya? Apa nggak ada yang lebih bagus dari kinerja dari ini? Ini lihat ini memang terlihat di pos atas dia naik ya, tumbuh ya 225 38 ini setelah IPO. Namun Anda lihat ke bawah, Anda mau cari apa sebagai investor? Mau cari capital gain gitu ya. Capital gain Anda lihat teknikalnya tadi turun.
Kedua, secara fundamental kinerjanya seperti ini bottom line-nya. Ya, jadi Anda nggak usah pusing-pusing ngeliatin analisa terlalu dalam, Anda ngeliat cukup ini aja. Sangat gampang untuk menemukan yang lebih baik. Ya, mungkin di industri yang lain atau sektor yang lain, tetapi lagi-lagi ya, kita sebagai investor kan nggak butuh banyak-banyak saham. Buat apa sih megang seperti ini? Kalau saya seperti itu, wong yang bagus-bagus, yang bottom line-nya tebal-tebal, marginnya bagus-bagus, itu masih banyak yang lagi turun. Lah buat apa kita kurang kerjaan sekali beli saham seperti ini, gitu loh. Wah, ini potensi masa depannya bagus ya. Nanti kalau sudah mulai bagus kita akan coba lihat. Sekarang ini kan Anda lihat sendiri, ya. Anda lihat Goto, ya. Nah, seperti itu. Sehingga sebagai investor itu kita memang kita akan melihat jauh ke depan, jangka panjang. Ya. Namun, ya, kalau Anda investor yang efisien, yang mementingkan rotasi modal yang cepat atau rotasi modal yang tidak terlalu lama, Anda bisa dibawa turun ke bawah jauh loh ini ya. Nah, itu kan sayang duitnya, mending nanti aja. Kalau dia masih turun ya mending nanti aja. Toh juga belum tentu ini bagus dan belum tentu, ya nggak tahu ya nanti seleksi market seperti apa, apakah dia akan tereliminasi seperti startup di US sana yang juga nggak sedikit yang collapse gitu ya. Saya nggak mau bilang bukannya mau collapse dan sebagainya, tapi tidak sedikit yang collapse tiba-tiba Anda kaget nanti ya. Sehingga kalau advice saya untuk calon-calon atau yang sekarang ini megang saham seperti Goto atau Buka, Anda perlu melihat lebih clear lagi ya, karena lagi-lagi investor itu menurut saya harus memilih mana yang terbaik. Seperti tahun 2021 yang lalu ketika emiten-emiten seperti shipping company seperti Temas Line atau Samudra itu naik, kita hanya memilih satu aja yang paling bagus, Temas. Udah ya, seperti itu. Kita nggak mungkin beli Temas, SMDR atau saham-saham yang lain-lainnya karena fundamentalnya yang sudah mengarah ke Temas ya, kita nggak pilih yang lain. Itu contoh ya, bukan saya rekomendasikan beli Temas Anda sekarang, Anda telat sekarang. Nah, seperti itu contohnya. Investor itu nggak perlu banyak-banyak saham, Anda cukup pilih satu yang paling bagus dari sisi fundamental dan dari sisi teknikal kalau Anda mau lebih efisien, lebih cepat, karena modalnya sedikit. Misalkan kita seperti saya ini kan modal kecil, investor receh yang duitnya nggak banyak, dan juga mata saya cuma dua, walaupun advisor saya ada beberapa lah, tapi kan saya nggak mungkin mempercayakan mereka untuk memegang account saya sendiri, seperti itu loh ya. Jadi kita sendiri butuh yang namanya kenyamanan dalam investasi dan juga nggak mau deg-degan sekarang ini ya, apalagi sekarang ini market gonjang-ganjing, banyak yang collapse dan masih ada yang optimis Indonesia nggak akan terdampak, tapi saya bahaya malah melihat orang yang terlalu optimis. Kita harus tetap ekstra ya hati-hati sekarang ini ya. Oke, gitulah kira-kira untuk Buka. Pertanyaan 1 dan 2 saya sudah jawab, baik teknikal dan fundamental. Saya nggak mau bilang saham ini akan turun menyusul Goto ke angka yang sama, tetapi arahnya sama ya. Gitu loh untuk Buka. Saya masih hold NICL, ikut stokol PTR minggu lalu. Enaknya TPD berapa ya? Bisa ke TP2 nggak ya? Takut diguyur kayak kemarin. Nah, saya lihat dulu ini stokol minggu ini, stokol minggu yang kemarin, NICL atau saham apa ya? Saya juga nggak ingat secara detail. Sebentar saya cek dulu. Soalnya juga saya lupa, nggak mengingat-ingat. Nah ini ya. Oh iya, ini chartnya NICL nih ya. Kita klik. Nah, coba kita lihat apakah NICL ini berpotensi ke TP2. Ini NICL ya, harga 306. Ruang belinya di 306 sampai 296, sempat turun ke 290-an. TP1 di 322. Hari ini tutup di berapa NICL naik ya. Jadi seperti ini ya, kalau kita trading itu kondisi market turun, kita harus bisa mencari saham yang naik. Ya, gitu. Dan kalau misalkan indeks lagi naik, mungkin kita usahakan untuk menahan diri justru. Ya. Kenapa begitu? Karena ya kita nggak mau nanti ketika market naik kemudian besoknya drop karena trennya memang turun, kita ke bawah gitu ya. Walaupun kalau Anda pun disiplin nggak apa-apa sebenarnya. Cuma kita akan lebih berhati-hati ya.
Karena kita akan cenderung memilih beberapa saham saja yang kira-kira memiliki habit melawan market seperti ini. Sementara ini dia masih on track menuju TP berikutnya, penutupan di 326, artinya sudah mencapai TP 1 kita, dan TP 2 nya saya rasa mungkin akan tercapai dalam waktu dekat ini, mungkin minggu ini atau minggu depan. Saya nggak mau bilang besok jam 12, jam 13, saya nggak tahu karena saya bukan price makernya. 352 mungkin akan bisa, tapi saran saya Anda bisa naikkan proteksi di 306 atau 308 cut profit ya, untuk antisipasi ternyata gagal, karena bisa aja dia gagal ya, seperti itu. Oh ya, lupa, maaf ini diingetin sama admin, masih ada ya untuk promo. Saya lupa ya kalau ada promo hari ini. Jadi masih ada promo trade vesting bagi Anda yang mau join PTR dan Pierce. Murah banget ya, diskon 50%, ini dapat 3 bulan PTR dan 3 bulan Pierce ya. Masih sisa 3 nih, jadi kuotanya 5 ya, sisa 3. Jadi silakan Pierce ya, bukan Pierce syariah ya. Tapi untuk PTR ya sama, PTR cuma 1 ya. Oke. Anda pelajari dulu sebelum join PTR ataupun Pierce. Pastikan Anda ngerti apa itu PTR dan Pierce, cari di website kami. Jangan sampai Anda join baru tanya nggak tahu itu apa ya. Oke, tolong bahas Medco bisa turun sampai berapa ini ya. Medco bisa turun sampai berapa? Medco sudah mencapai target turun, namun sepertinya ini di sini ada beberapa gap terbuka kecil di 770 dan gap besar. Gap besar ini yang mengkhawatirkan ya, mengingat saham Medco Energy ini pertama sektor energi sendiri sudah masuk ke fase cuci piring ya, dan ya gap ini cukup lebar untuk terlihat secara nyata atau terlihat sangat jelas bagi orang-orang yang mungkin meyakini teori Gartley itu benar adanya dan memiliki probabilitas tinggi. Itu masih ada upside 28% ya ke 700-600an gitu. Oke. Mohon bahas saham BRIS, kalau dilihat secara teknikal jangka pendek sepertinya menarik. BRIS ini juga mungkin ada sedikit relevanan dengan market ya. Anda bisa lihat betanya. Kalau dari teknikal sendiri memang cukup bagus ya, ini karena dia baru saja uptrend dan potensi ini rounding juga, tapi hari ini dia turun ya. Nah, selama dia turun ke bawah, support konsolidasi ke bawah, ini konsolidasi minor ke bawah 1490, saya rasa ini potensi roundingnya ini berlanjut setidaknya ke 1730 sampai dengan 1815 potensinya. Menarik. Thank you Pak untuk analisa fast. Tadi saya sudah TP. Selamat. Mohon analisa BBYB untuk swing. Oke, BBYB sudah swing Pak, ini ya, sudah berjalan swingnya, dan coba kita lihat potensi upside-nya ini tinggal sisa berapa gitu ya. Jadi kalau kita mau swing itu saham downtrend, uptrend sama aja, nggak apa-apa. Tapi harus sadar saham ini downtrend. Karena ada yang orang tuh swing trade terus tiba-tiba direvisi jadi trend following padahal sahamnya downtrend. Wah, itu sama aja Anda sodakoh di market ya. Sehingga yang perlu kita sadari adalah ketika kita melakukan swing, ini edukasi juga, tapi ini tidak saya kasih judul edukasi karena ya supaya apa, penonton itu mau menonton dari awal sampai akhir dan by case gitu, ngelihat case-nya seperti apa. Seperti Bang Yuda Bakti, namanya sekarang ganti ya, Bang Neo Commerce ya, ganti digital ini. Mungkin dulu kan Bang Yuda ya, kalau nggak salah dulu ini ya apa, Asabri ya, kalau nggak salah pemegangnya, saya juga ingat-ingat lupa ini ya. Nah, saham ini kan sudah pesta-pestanya sudah sama dengan Arto lah, Bu Arto, kemudian Bang Harda ya, BHI apa sekarang jadi namanya tuh, terus apa lagi, Bank digital yang lain ya. Ya ini juga downtrend ya, saya rasa potensi jangka panjangnya jelas turun karena masih teknikalnya masih turun, dan potensi swingnya sendiri kalau kita melihat dari historical EMA 60 bisa menjadi sebuah target
Karena di sini juga MA60, di sini MA60 bahkan lebih ya. Jadi kita masuk akal aja sekarang ini di MA60 dulu. Itu tinggal sisa berapa persen, dan sebagai trader yang memiliki mindset bisnis, tentu saja kita harus mengukur dulu ini berapa persen nih. Nah, 9%. Artinya kalau Pak siapa tadi yang tanya, Pak Hadi mau profitnya 10%, ini nggak masuk. Ya, mau cari profit 9% juga nggak masuk. Nah, kalau mau cari profit 4 sampai dengan 6 atau 7% paling mentok secara teknikal, sekali lagi saya nggak tahu benar atau salah, nanti biarkan market yang berjalan, biarkan BBYB yang berjalan, ya itu masih bisa masuk akal. Nah, namun Anda perlu tahu ya, satu candle ini 9%, kalau dia turun ke sini bukan berarti membatalkan pullback. Artinya apa? Kalau saran saya, tunggu dia koreksi dulu di sini, karena di sini sudah diresist nih. Resist yang ini, walaupun targetnya sini, ini juga resist. Ya toh? Kalau Anda baru mau masuk, saya nggak tahu dia udah punya apa belum. Kalau belum, saya sarankan buy on weakness saja untuk meminimalisir. Anda proteksi saja di 520 ke bawah, itu 5%. Secara teknikal juga oke, secara risk profile seperti di PTR juga masuk. Sekali lagi ini downtrend ya. Oke, jangan lupa itu. Kalau lupa ya di bawah turun Anda pusing nanti. Target turun TOWR di berapa Pak? Apa bisa turun di bawah 800 dalam 880 dalam waktu dekat? Bisa masuk di harga berapa untuk trading? Mau masuk ragu-ragu mengingat market sedang turun. Power TOWR BCA ya. Ini di belakangnya. Menurut saya kalau capnya besar, ya toh, capnya besar, jadi ya mengikuti market lah. Paling tidak, ini berapa sih? 45T, besar ya, cukup besar. Dan kalau saya lihat, kalau potensi 880 sepertinya sangat mudah untuk ke sana. Kalau ini kan, ini sudah kita pernah analisis ya, targetnya kita ya. Nah, berarti kita harus melihat potensi dari ekstensinya atau target penurunan selanjutnya, bahasa gampangnya. Ini kalau tembus 880 ya, yang ditanyakan 880 sepertinya tidak akan sulit ke sana. Ini bisa turun ke 1,2 dulu, ke 755 ya. Seperti jadi untuk saat ini ya mungkin tunggu dulu lah di bawah 700-an ya, mungkin. Gitu. Pak Adi. Oke, lanjut. Filosofi saham bearish itu lihat aja sebulan ke depan. Anda itu ngomongin saham apa? Mau ngomongin apa? Ini juga nih nggak ada penjelasan, mohon maaf ya. Malam Pak, friend sudah beli di 65 PV. Apakah boleh tambah beli untuk trading? Harga berapa juga pas untuk tambah beli dan bisa turun ke 50? Teknikal ya. Bagaimana? Harus cut loss? Pertama-tama saya nggak mau lihat chart dulu. Anda sudah tahu, sudah saya sering bahas di sini. PTR, peer tidak boleh merekomendasikan saham di bawah 70 sebagus apapun sahamnya. Tuh satu. Ya. Kedua, karena tidak boleh rekomendasi, pasti tidak boleh memberikan rekomendasi menambah posisi. Tuh ya. Clear di sini. Nggak mau tahu siapa yang ya mau bilang apa, saya mau beli, ya nggak apa-apa. Tapi kita punya aturan itu dan kita patuhi sejak dulu. Kita nggak boleh merekomendasikan ataupun menyuruh orang menambah beli gitu ya di harga saham yang di bawah 70. Di 70 atau 70 ke atas baru boleh. Nah, masalahnya friend ini kita lihat chartnya, apakah dia di bawah 70? Nah, ini ya. Ini ke 50 ini ya. Gitu. Kemarin kalau nggak salah sudah kita bahas kok, ada yang bilang fundamentalnya sudah membaik tapi kok sahamnya kok turun lah. Anda lihat ya. Ini nggak ditanya, saya nggak mau jawab fundamentalnya sorry, karena nggak ada pertanyaan ke situ. Yang jelas ya, dulu sudah kita pernah bahas. Cari aja di Telegram YF Advisor, ketikan friend, nanti akan kita lihat bagaimana analisisnya sebelumnya. Yang cari yang ada fundamental analisis. Nah ini ya secara teknikal mungkin dia potensi naik dan saya rasa ini adalah kesempatan untuk exit. Nggak tahu berapa persen lossnya, yang jelas kalau di bawah 70 saya mungkin
Ya hindari dulu, jauhi dulu, karena kalau ke 50 duit Anda itu bukannya loss lagi, tapi Anda mengendap di situ dan nggak tahu kapan dia bangun, gitu loh. Nah, sayang tuh, gitu. Oke, seperti itu kira-kira, mohon maaf ya. Jadi mungkin seperti itu sarannya. Tolong bahas Bina dari segi teknikal, Bang Ina Perdana, Indofood Salim Group ini ya. Ini pernah kita bahas dulu ya. Di 2018-2017 waktu itu awal-awal udah naik banyak sekali ini ya juga, tapi relatif tidak turun loh ini ya. Ini masih fase istirahat, saya rasa ini konsolidasinya ini akan berjalan jangka panjang. Ini Anda lihat sendiri karakteristiknya seperti ini, kalau dia konsolidasi itu lama banget ya. Jadi ya Anda harus sabar kalau megang saham seperti ini. Kalau sisi teknikalnya dia akan konsolidasi ya, masih akan konsolidasi, belum ada tanda-tanda dia akan trending. Trending itu ya entah itu uptrend ataupun downtrend. Saya sangat senang dengan pembahasan komoditi cyclical. Berdasarkan siklus yang sudah berjalan, selanjutnya komoditi apakah siklusnya memiliki potensi kenaikan? Saya tidak mau merekomendasikan saham ataupun sektor yang akan bergerak ke depan. Anda ngide saja, kita akan bahas. Karena ya lagi-lagi kita nggak mau dibilang punya kepentingan lah, kita mau nakut-nakutin orang lah, kita mau pom-pom lah. Kita hanya akan membahas apa yang ditanya. Ya kalau pertanyaan seperti ini kan absurd, saya harus melihat banking seperti apa, properti seperti apa. Nah, Anda spesifik aja tanya, misalkan sektor ini bagaimana ke depan, gitu loh. Ya, kan sudah sering kita kasih tahu. Pak, bahas Adaro sama ESA dong, bahas apa? Ya, dikasih penjelasan untuk dapat dibahas. Oke, sudah seperti itu. Sudah saya jawab semua. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu sudah memberikan ide yang menarik dan memberikan penjelasan untuk seperti apa pembahasannya. Karena sekali lagi bukan saya nggak mau jawab, bukan saya nggak mau memberikan rekomendasi. Karena satu, ya, Yev tidak mau dibilang pom-pom atau apa namanya punya kepentingan pada sebuah saham. Karena kita independen, kita nggak terafiliasi dengan siapapun, baik itu sekuritas ataupun saham-saham tertentu ya. Kita hanya di sisi investor, member peer dan peers, dan trader, member PTR. Itulah tuan kami. Jadi ya kita nggak akan ada kepentingan dengan siapapun. Kepentingan kita ya hanya dengan member, itu aja ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan di F-Top malam ini. Sekali lagi, kalau Anda ingin PTR, peers ya, silakan manfaatkan bundling trade vesting sampai dengan tanggal 22, tapi ini mungkin besok, nggak tahu ya ini sekarang udah berapa, sudah habis atau belum. Anda tanya aja ke admin di WA atau Telegram kalau Anda mau. Sekali lagi, kalau Anda mau join, jangan seperti orang yang nggak mau baca dulu apa itu layanan PTR, apa itu layanan peers ya. Di layanan ini ya, nih loh, Anda bisa baca di situ bagaimana track recordnya, kinerjanya seperti apa ya. Semuanya sudah ada, tinggal Anda mau membaca atau tidak ya. Bedanya peers dengan peer itu apa? Harusnya sudah jelas dari namanya, sudah jelas ya toh. Nah, silakan Anda hubungi admin, tapi nanti mungkin akan dijawab besok pagi ya, karena jam kerja kita kalau admin jam 7 biasanya sudah masuk. Jadi silakan Anda chat aja, nanti akan dijawab. Tapi ini cepet-cepetan ya, karena cuma 3 ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Semoga dapat diambil yang bagus-bagus, diambil pelajaran-pelajaran yang bagus untuk pengembangan diri ke depan. Selamat malam dan selamat beristirahat.